Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi'awshati amrina wa zidna 'ilman yanfa'una. Qala al-imam wal-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halaman 38 yang pertama. Ar-rabi'u an yanwiyal iqtida'a bihi awil ittimama awil jama'ah. Adapun syarat sah berjamaah yang keempat, yaitu bahwa niat oleh makmum, oleh seseorang akan mengikut kepada imam awil imamah atau niat bermakmum awil jama'atan atau niat berjamaah. Al-khamisu an tuwafiqa salata imami. Adapun yang kelimanya, yaitu bahwa sama bersesuaian sholatnya makmum dengan sholat imam. Fala tasihhu sholatul kusufi khalfa sholatil maktubati, maka tidak sah oleh sholat gerhana di belakang imam sholat fardu. Wa tasihhu subuh, dan tidak sah oleh sholat subuh khalfal janazati, di belakang imam sholat jenazah. Walau janazatu khalfas subuhi, dan tidak sah sholat berjamaah di belakang imam sholat subuh. Sadisu an yutanimahu, adapun yang keenamnya, yaitu bahwa mengikut oleh makmum akan imam. Walau taqaddama ala imamihi irnaini irnaini au takhallafa anhu irnaini irnaini tawilaini biwayri umrin barakat solat. Maka jikalau didahului oleh makmum atas imamnya makmum dengan dua rukun fi'li, atau terbelakang oleh makmum daripada imam dengan dua rukun fi'li, tawilaini yang panjang keduanya, biwayri umrin tanpa ada udur, batalat sholatuhu, maka batal oleh sholatnya. Au takhallafa anhu bimudrin, atau terbelakang oleh makmum dari imam bimudrin, dengan sebab ada udur. Kamu tadi berkiraati seperti lambat bacaannya, ila salasati arba'in tawilatin, maka dimaafkan sampai ketinggalan daripada 3 rukun tawilatin yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita meneruskan pembahasan daripada sholat
berjamaah secara aturannya. Jadi di dalam sholat berjamaah ini, saudara, kita jangan berpikir nyari ganjaran 27 dulu, akan tetapi kita nyari sah itu sholat kita, sehingga bagaimana mungkin kita akan dapat ganjaran 27 bila fondasinya daripada berjamaah ini tidak benar itu. Sehingga kita adik-adik, saudara-saudara sekalian yang mulia, di dalam aturan sholat berjamaah ini kita jangan berpikir ganjaran 27 dulu. Itu gampang urusan ganjaran 27, tapi pikirin dulu supaya sholat kita sah dulu. Karena sah ini adalah fondasi daripada sholat kita. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa syarat-syarat kesahan berjamaah itu jumlahnya ada 6, dan malam hari ini kita memasuki pembahasan yang sisanya, yaitu yang keempat, kelima, dan keenamnya. Sebab pembahasan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 telah kita bedah pada pertemuan sebelumnya. Mana yang keempat syarat sah berjamaah ini, saudara, yaitu seorang makmum wajib niat bermakmum. Wajib niat bermakmum. Kalau ada orang sholat tidak niat ikut bermakmum, tapi gerakan ngikut, tapi makmum kagak, maka orang itu sholatnya tidak sah karena tidak niat bermakmum, kagak niat bermakmum. Sebab nanti akan dia mengerjakan perkara yang tidak disuruh oleh agama. Contoh, kita nggak ikut sama rombongan berjamaah, gerakan ikut, imamnya baca qul, yang sholat kita baca suratnya ayat kursi umpama, lah bakal kita diri bengong aja mau ruku duluan, ketahuan nggak ikut, nggak ruku. Ini ngapa ini nggak ruku? Nggak ada yang nyuruh dia diri diem aja. Ini yang bakal menjadi masalah. Siapa yang disuruh niat bermakmum ini, artinya niat berjamaah ini, hanya makmum saja. Imam tidak disuruh oleh agama untuk niat jadi imam, kagak. Kayak maghrib tadi tuh, andai saya niatnya enggak jadi imam, enggak apa-apa, boleh, tapi ganjarannya 1, karena enggak niat jadi imam. Yang diwajibin oleh agama adalah makmum, kudu niat jadi makmum, kudu ada makmuman lillahi ta'ala, kudu niat bermakmum.
begitu kudu niat. Yang disuruh niat bermakmum ini, yang disuruh niat berjamaah ini adalah makmum saja, imam enggak. Maka tidak diajarin sholat kalau mau ngikut orang pakai nyolek-nyolek, enggak diajarin. Mana imamnya dicolek? Nggak ada, nggak perlu nyolek-nyolek. Mau orang tuh niat jadi imam ke mau kagak ke jadi dia mah. Lo makmum kudu niat jadi makmum. Nyolek-nyolek di dosa, apalagi imamnya lemah jantung mati, ya dikisos. Begitu, nggak boleh kita colek-colek. Begitu. Makmum aja. Apatah lagi yang kita colek itu mantan makmum. Jadi ada orang sholat ketinggalan, masuk masjid ketinggalan 2 rakaat maghrib atau zuhur, ketinggalan dia 2 rakaat. Karena ketinggalan imam salam, maka dia diri menyempurnakan rakaatnya kurang 2. Ibarat sholat duhur kurang 2. Kita ngikut sama dia, kita colek. Kata dia, gua jadi imam. Enggak diajari. Nanti dapat ganjarannya 54. Tadi udah dapat sama imam tadi 27. Begitu. Sekarang dicoleknya imam lagi 27 lagi. 27 kali 2 54. Enggak ada. Jadi maka nggak perlu nyolek, takbir aja yang kencang, takbir yang kencang. Kalau pengen ingetin dia biar ada kencengan suaranya, dia juga berasa bila di sampingnya ada orang ikut berasa. Urusan dia niat jadi imam atau tidak itu urusan dia. Nggak perlu kita colek. Kenapa? Karena makmum diwajibkan niat mengikut. Baik itu pakai bahasanya usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan muqtadiyan lillahi ta'ala, boleh. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan jama'atan lillahi ta'ala, boleh. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal makmuman lillahi ta'ala, boleh. Pokoknya yang penting mengikut. Yang diwajibin ini adalah makmum. Imam tidak. Bila imam tidak niat jadi imam, sah sholatnya dan sah sholatnya begitu sah. Cuman si imam ini kagak dapat fadilah berjamaah, yakni ganjaran 27. Enggak dapat karena enggak niat jadi imam. Jadi niat jadi imam bagi si imam hukumnya sunnah. Niat jadi makmum bagi makmum hukumnya wajib, kecuali sholat Jumat. Karena sholat Jumat ini sholat yang wajib berjamaah, maka si imam wajib niat jadi imam sebagaimana makmum wajib niat jadi makmum. Berjamaahnya
wajib kalau Jumat. Jadi si imam andai sholat Jumatnya enggak niat jadi imam, pastikan sholat Jumatnya imam kagak sah, sholatnya makmum juga kagak sah. Kalau si imamnya pada sholat Jumat tidak niat jadi imam. Tapi selain Jumat dari 5 waktu ini, imam niat jadi imamnya hukumnya sunnah agar dapat fadilah berjamaah. Adapun makmum, wajiblah dia niat jadi makmum. Sehingga kalau udah niat jadi makmum, pekerjaan yang tadinya nggak boleh jadi boleh. Habis takbir, imamnya lagi duduk tasyahud awal, dia turun. Kalau dia sendiri nggak boleh, belum baca Fatihah. Udah baca, karena dia ikut imam, peraturan dirinya hilang, bergabung pada peraturan berjamaah. Maka ketika imam tasyahud awal, kita langsung duduk karena kita bermakmum kepada si imam. Itu begitu. Ini syarat-syarat berjamaah. Begitu. Duduk tuh. Kemudian yang kelima, aturan berjamaah itu supaya sah wajib sholatnya makmum kudu sama susunannya dengan sholatnya imam. Apa itu susunan? Praktek sholatnya si makmum kudu sama dengan praktek sholatnya imam. Prakteknya, gerak diri duduknya kudu sama, walaupun tidak sama status sholatnya. Imamnya sholat subuh, makmumnya sholat umpamanya sholat sunat, imamnya sholat taraweh, makmumnya qadha subuh. Itu hukum sholatnya enggak sama. Enggak sama. Imam sholat sunat, makmum sholat wajib, enggak apa-apa, sah. Yang penting susunan sholat kudu bersesuaian, kudu sama. Sama tuh gimana? Kalau sholatnya ada ruku ada sujud, sholat makmumnya kudu ada ruku ada sujud. Begitu. Kalau imamnya sholat jenazah, enggak ruku enggak sujud, makmumnya sholat duhur, ini enggak ketemu. Karena imam enggak ada ruku enggak ada sujud, makmum kudu ruku kudu sujud. Wong duhur ini kagak sah. Kagak. Kenapa enggak sah? Susunan sholatnya enggak sama. Susunan sholatnya enggak sama. Kalau susunan sholatnya sama, walaupun status hukum sholatnya berbeda, enggak apa-apa. Imamnya sholat dohor, makmumnya sholat subuh, atau dibalik, imamnya sholat subuh, makmumnya qadha dohor, boleh-boleh aja. Karena imamnya ada ruku ada sujud, makmum juga ada ruku ada sujud, enggak apa-apa. Seperti imamnya sholat qobliyah yang sering, imamnya sholat qobliyah dohor, kita pikir teman kita ini sholat dohor, kita makmum sama dia, enggak apa-apa.
Kalau kita lagi sholat qobliyah ada orang ikut sama kita, nggak usah bilangin tangannya begini, nggak usah, namanya nggak ngaji, biarin aja. Enggak apa, karena aturan berjamaah itu kudu sama susunan sholat, bukan hukum sholat. Enggak apa-apa imamnya sholat qobliyah dhuhr, makmumnya sholat dhuhr, sah-sah, boleh. Habis imam salam 2 rakaat, lah makmum bangun baru 2. Imam belum sholat dhuhr, udah makmum aja sama dia. Enggak apa-apa, boleh, karena sholatnya sama. Sholatnya sama. Imamnya qadha subuh, makmumnya dhuhr, mau dibalik sama, yang mana aja. Imamnya sholat dhuhr, makmumnya qadha subuh, jadi. Terus bagaimana ketika udah 2 rakaat makmum mufarraqah, berhenti jadi makmum, sholat sendiri? Kata karena susunan sholatnya sama. Kalau sholat jenazah sama dhuhr nggak sama susunannya, kagak ada ruku, kagak ada sujud, maka mau dibolak-balik kagak sah. Begitu imamnya sholat dhuhr, kitanya sholat jenazah, nggak jadi. Imamnya sholat jenazah, kitanya sholat dhuhr, nggak jadi. Kenapa? Karena susunan sholat itu tidak sama. Termasuk yang susunannya enggak sama sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Sholat gerhana itu aturan sholatnya setiap rakaatnya 2 kali diri, 2 kali ruku. Kita baca waladhdallin amin, lalu baca surat, apa suratnya, anggap dah al-hakumut, ruku. Habis ruku diri lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, baru ruku. Baru habis ruku ini yang tidak sujud. Per rakaatnya begitu. Karena sholatnya beda, per rakaatnya 2 diri, 2 ruku. Kita sholat zuhur nggak boleh ikut dia. Kita sholat subuh kagak boleh ikut dia. Susunannya tidak sama. Sehingga dari aturan sholat yang nomor 5 ini, boleh saja imamnya qadha, makmumnya adaan, enggak apa-apa. Boleh aja imamnya adaan, makmumnya qadhaan, boleh dhuhr asar. Apalagi sholatnya sama. Ada orang sholat dhuhr, kita sholat dhuhr, kita punya utang dhuhr, makmum sama dia, enggak apa-apa. Karena susunan sholatnya sama. Mau ada makmum ama qadha boleh, mau qadha makmum kepada imam adaan boleh, mau imamnya sholat wajib kitanya sholat sunat boleh, mau imamnya sholat sunat kitanya sholat wajib boleh. Qobliyah ba'diyah yang tidak, yang tadi itu sholat gerhana, itu susunannya beda. Jadi nggak apa-apa. Kalau ada kita lagi sholat sunnah, ada orang makmum sama kita, nggak usah diomelin, tegur, biarin aja. Biar dia dapat ganjaran 27, meski habis begitu kita makmum sama dia, nggak apa-apa, boleh saja. Kenapa? Karena susunan sholatnya sama. Jadi nazmu sholatil imam yusawi ma'a nadmi sholatil makmum.
wa aqsu. Susunan sholatnya imam bersesuaian sama dengan susunan sholatnya makmum, sama. Yang nggak sama gerhana sama jenazah, ini nggak bisa. Begitu. Artinya kita sholat 5 waktu, imamnya sholat gerhana, nggak jadi, karena susunan sholatnya nggak sama. Tapi kalau kita sholat 5 waktu, imamnya sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, begitu. Umpama kita isya, makmum, imamnya tahajud, kitanya isya, jadi sholatnya sah. Sebab apa? Susunan sholatnya sama. Kalau jenazah tidak bisa, karena dalam jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, sehingga tidak bisa imamnya sholat jenazah, kitanya zuhur, atau imamnya zuhur, kitanya jenazah. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada kesamaan susunan sholat antara imam dan makmum. Ini yang kelima. Yang keenam, di antara syarat sah berjamaah, makmum kudu ikut imam. Makmum kudu ikut imam. Seperti kita makmumnya lagi tasyahud awal, kita baru Allahu Akbar. Aturannya kita ini kalau sholat sendiri doa iftitah baca Fatihah. Oleh karena kita bermakmum, kita hilang aturan, kita wajib ikut imam, duduk, ikut tasyahud. Kenapa? Karena kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bih wa idza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Manakala imam itu takbir, lalu kita ngikut di belakangnya takbir. Imam ruku, kita juga ikut ruku. Imam i'tidal, kita pun juga ikut i'tidal. Imam sujud, kita pun juga ikut sujud. Ini aturan. Nah, di dalam berjamaah ini, pada syarat ke-6 ini, kudu mutaba'atul imam, kudu ngikut sama imam. Maka dikenal dalam istilah sholat berjamaah itu ada namanya makmum muwafiq dan ada namanya makmum masbuk. Kita harus paham kalau berjamaah, apakah kita ini kategorinya makmum muwafiq, apakah kita orang kategorinya makmum masbuk. Masing-masing antara muwafiq dan masbuk ada aturan yang diatur oleh agama. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk itu adalah seorang makmum yang tidak punya cukup waktu baca Fatihah di belakang imam. Namanya makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang kagak sempet
waktunya kagak ada untuk baca Fatihah atau baca Fatihah secara sempurna sampai kelar. Jadi yang namanya makmum masbuk itu makmum yang kagak cukup waktu untuk baca Fatihah sama sekali atau untuk baca Fatihah sampai selesai, kagak cukup waktu, namanya makmum masbuk. Contoh, imam lagi ruku, kita masuk masjid sehingga kita takbir maghrib umpama, Allahu Akbar, ini imam ruku, maka kita nggak ada kesempatan waktu buat baca Fatihah, maka kita ini namanya makmum masbuk, ruku aja karena imamnya udah ruku. Atau imamnya lagi baca ayat sumalatus alunna, kita ikut Allahu Akbar, kita baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, baru juga Bismillah imam ruku, ini namanya enggak cukup waktu untuk baca Fatihah sampai kelar, enggak, keburunya seayat doang. Ini juga namanya makmum masbuk. Yang kayak begini nih, ikut imam aja, imam ruku langsung ruku, walaupun baru bismillah atau baru separuh, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam ruku dan ruku aja. Begitu, karena kita telat ikut. Masbuk itu makmum yang telat ikut, sehingga untuk baca Fatihah kagak cukup waktunya, kagak cukup. Walaupun jadi masbuknya secara sengaja dia jadi makmum masbuk, sengaja, enggak apa-apa. Walaupun sengaja, kalau waktunya enggak cukup buat baca Fatihah, ya namanya makmum masbuk, mau disengaja mau kagak. Yang sengaja tuh gimana? Biasanya taraweh, imamnya udah ulat-ulit kipas saja, mana orangnya ngaji lagi malam ini juga, begitu dia kipas saja. Pas imamnya baca surat udah mau kelar, sumalatus aluna, sorry. Ada nggak yang kayak gitu? Yang mana orangnya? Itu namanya masbuk disengaja. Enggak apa-apa. Enggak apa. Siapa? Allahu Akbar. Udah bar anin naib daruku, enggak baca Fatihah karena jadi makmum masbuk. Tentu ganjarannya dikit, enggak kayak ikut dari awal, beda ikut di tengah tuh dikit. Ada orang artinya musuhan, pas udah akhir-akhir akur jadi menteri, ya gajinya dikit. Begitu, karena udah di ujung ikutnya, namanya menteri masbuk. Jarod lain nama menteri masbuk. Apanya? Tapi nggak dari awal.
Enggak sama. Yang ikut dari awal udah banyak kan, proyeknya udah itu begitu. Jadi yang ikut takbir awal dengan imam lebih banyak. Nggak ada ceritanya ikut di akhir banyak pun nggak ada. Dikit. Namanya makmum masbuk. Tidak cukup waktu untuk baca Fatihah atau untuk baca Fatihah sampai kelar. Itu namanya makmum. Yang kayak begini nih udah ikut aja, Mas. Termasuk imamnya lagi sujud, jangan diri aja kalau sholat. Imam lagi sujud, udah diri aja ngobrol, mainin HP, ntar aja nunggu diri. Mana ngaji lagi yang kayak begitu orang. Ini nggak benar. Lagi sujud udah takbir aja langsung ikut sujud, cuman rokaat nggak dapet. Gitu. Begitu. Imamnya lagi yang tidak ikut aja, Allah perintah. Imamnya lagi duduk antara dua sujud, ya nggak apa-apa. Allah Akbar, duduk, Rabbik firli. Rakaat nggak dapet, tapi ganjaran besar. Jangan nunggu diri. Lagi tasawuf awal, ya diri aja dia. Joget-joget aja, ntar nunggu diri. Abis ini diri nih, baru ikut. Itu namanya kagak ngaji yang kayak. Orang ngaji imam lagi apa kayak kita ikut karena berjamaah itu mutaba'atul imam, ngikut imam. Ikut aja nggak? Ikut imam. Begitu. Kecuali imamnya lagi tasyahud akhir, kakinya udah kelihatan tawarruk, udah 4 ibarat dohor, dan kita berdua ada temennya. Kalau kita berdua apalagi bertiga, itu nggak usah kita ikut imam, ganjarannya dikit udah di ujung. Kita diri aja sampai dia salam, udah salam teman kita suruh qomat, baru kita sholat, ganjarannya gede. Tapi kalau kitanya sendiri doang, mau kagak ada temennya, nggak dapat, biar di ujung nggak apa-apa, berjamaah aja, karena kitanya kagak ada temennya, nggak ada. Itu begitu janjinya di tasyahud akhir. Nah, jadi makmum ada dua, ada makmum masbuk dan ada makmum muwafiq. Apa tuh makmum muwafiq? Makmum muwafiq itu adalah makmum yang cukup waktu untuk baca Fatihah sampai kelar. Waktunya cukup, cuman bengong, jadi nggak cukup. Namanya makmum muwafiq. Begitu. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang cukup waktu buat baca Fatihah, andai tidak ada udzur. Udzur itu salah satunya bengong. Begitu. Andai tidak bengong. Bengong ini kenapa? Hanyut dengan suara imam. Gitu. Imamnya merdu banget suaranya, enak. Jadi dia kebawa sama enaknya imam. Katanya imam ini namanya Imam Sudais. Jadi enak. Biasanya imam sadis, kalau enak. Imam ini mah Sudais, Imam Masjidil Haram. Enak.
Jadi waladhdallin, amin. Kita dengerin aja dia baca surat enak, merdu banget. Qori, imamnya qori. Pas imamnya summa latus'alunna, kata kita, waduh, belum baca Fatihah. Ingat tuh di situ. Ini kalau nggak bengong dia baca Fatihah, cukup nggak ini? Cukup. Cuman gara-gara dia larut sama merdunya imam kagak cukup. Ini namanya makmum muafid. Namanya yang kayak begini namanya makmum muafid. Satu tuh makmum muafid. Jadi makmum muafid itu makmum yang kagak cukup waktu untuk baca Fatihah, yang cukup waktu untuk baca andai tidak bengong. Satu. Dua, makmum yang cukup waktu untuk baca Fatihah andai tidak cepat imamnya. Andai tidak cepat, sementara dia lambat baca. Terawih. Kalau terawih tuh imamnya cepet banget. Imamnya cepet dan tidak bisa diomelin. Imam yang cepet ini enggak bisa disalahin. Kenapa enggak bisa disalahin? Pesenan makmum. Pesenan. Ini yang ngaji aja kita tanya. Kalau sholat tarawih pengennya lambat apa cepet? Tuh yang ngajinya aja pengen cepet, apalagi yang kagak ngaji. Tuh begitu. Maka imam cepet tuh pesenan makmum. Jadi jangan disalahin. Imamnya cepet, mana udah cepet bacaannya, suratnya pendek, kul dikebut. Ini bagaimana? Jadi Allah waladhdallin, amin. Waduh, rakaat 2 kul kata kita baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ruku imamnya kalau kagak ngebut mah cukup. Gara-gara ngebut kagak, maka kita ini namanya makmum muafid. Apa aturannya makmum muafid? Kagak boleh ikut imam, kagak boleh ikut imam, kudu ngikut susunan sholat dia sampai 3 rukun yang panjang. Enggak boleh ikut imam, tapi ikut susunan sholat dia. Dimaafin sampai 3 rukun yang panjang kagak ngikut imam si muafid. Mana rukun panjang? 1 ruku, 2 sujud pertama, 3 sujud kedua. Selingannya ada 2 nih, ada i'tidal, itu rukun pendek, enggak masuk hitungan. Habis rukun ini jangan dihitung, baru 1 dengan ruku. I'tidal tetap 1, uang rukun pendek. Sujud rukun panjang, dihitung baru 2. Duduk antara 2 sujud rukun pendek, jangan dihitung, baru 2. Sujud kedua rukun panjang, baru dihitung. 3 ini patokan. 3 ini patokan. Bagaimana patokannya? Begini,
Kita yang pertama dulu bengong dulu. Imamnya qori, merdu, hanyut sama suara enaknya imam. Sumalatus aluna, waduh belum baca Fatihah. Maka kita namanya makmum muafiq, yang model begitu. Kalau enggak bengong cukup, gara-gara bengong kagak cukup, gara-gara bengong. Maka imam ruku biarin, kita kudu baca Fatihah. Kalau kita ikut ruku, sholat kita enggak sah. Kalau kita ikut ruku, kita enggak boleh ikut ruku. Terusin aja Ar-Rahmanir Rahim, Malik. Imam yang tidak biarin gitu, terus saja. Imam sujud, kita udah waladhdallin, ya udah kita ruku, kita sambil ngikut aja di belakang kayak begitu, enggak apa-apa. Rakaat masih dihitung, asal tidak ketinggalan 3 rukun yang panjang. Kita masih dihitung rakaatnya. Kita waladhdallin, imamnya sami Allah, enggak apa-apa, rakaat kita dapat. Kita waladhdallin, imamnya lagi sujud pertama, artinya habis waladhdallin kita ruku. Kita ruku, imam sujud pertama, masih dihitung rakaat kita. Kita waladhdallin atau kita ruku, imam lagi duduk antara 2 sujud, enggak apa-apa. Begitu. Kita waladhdallin atau kita ruku, imam lagi sujud kedua, enggak apa-apa. Tapi kalau udah bangun palanya dari sujud kedua, rakaat nggak dihitung. Imam udah bangun dari sujud kedua, diri ke rakaat kedua, kita masih sirotol aja. Tuh, masih sirotol, Fatihahnya belum kelar. Maka kita ini rakaatnya zom, sholatnya sah. Ini baru 1, imam udah 2. Gara-gara kita ketinggalan 3 rukun yang panjang, zom rakaat. Atau imamnya udah ngangkat palanya dari sujud kedua, duduk tasyahud awal, kita masih ghairil maghdubi, imam Allahu Akbar tasyahud awal, namanya ketinggalan 3 rukun. Maka ghairil maghdubinya enggak jadi, langsung duduk ikut tasyahud, rakaatnya zom yang kita. Itu begitu rakaat. Kenapa? Karena kita makmum muafiq, kita harus tahu status itu. Kedua, imamnya ngebut kayak taraweh itu, mana bacanya kulhu lagi. Kita baru Ar-Rahmanir Rahim, imam udah kufuwan ahad ruku, kita ikut ruku, udah kagak ada ganjaran taraweh yang kayak begitu. Ingat-ingat begitu nggak kemarin-kemarin itu? Maka kata Nabi, kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wa sahar. Banyak yang taraweh enggak dapat ganjaran apa-apa, cuman capek doang, karena enggak ngerti aturan berjamaah. Begitu. Kalau imamnya ngebut kayak taraweh tuh, maka dia baca Fatihahnya jangan nunggu imam waladhdallin, jangan. Kalau kita udah tahu dari awal, oh imamnya Pak Anu udah kebaca tuh, emang dia mulai biasa ngebut tuh, emang dia supir Batak dia ngebut. Begitu. Kalaulah imam ini ngebut, maka kita baca Fatihahnya ketika imam Ar-Rahmanir Rahim gitu, atau ketika imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin ayat 2, kita langsung bismillah, ngikut di belakangnya, jangan nunggu kelar Fatihah imam. Kalau imamnya bakalan ngebut. Jadi ketika imam kufuwan ahad, kita udah kelar Fatihah, namanya makmum udah ngaji yang kayak begitu, namanya makmum ngaji. Jadi sholat itu bukan nunggang-nungging doang, ada aturan. Dari mana? Gua terawih, padahal kagak pernah baca Fatihah dia. Begitu.
agak main ruku aja, padahal belum kelar, padahal makmumnya bukan masbuk, dia muafiq. Begitu, itu begitu, kita ingat-ingat. Itulah faedah panjang umur dan ngaji, supaya kita benar ke depan, jangan mikirin mundur, puyeng, dah acak-acakan, udah itu mau dulu, udah pusing, mundur gini, mau dimundur, begitu. Jangan juga nyalain guru, ini guru baru ngajarin, begitu. Orang ajarannya dari sebelum kita lahir udah ada, ngapa kita kagak ngaji dari dulu? Begitu. Oh baru dapat. Iya, baru dapat. Kan dari dulu ajarannya, kita disuruh ngaji, tolabul ilmi faridatun, ngaji itu wajib. Buat apa? Ngesahin ibadah, biar ibadah kita ini sah. Begitu. Apalagi makanya kalau berjamaah kita jangan nyari ganjaran 27, nyari bener dulu, baru ngomongin upah. Tapi kerja kita biar bener dulu, biar protap, sesuai dengan prosedurnya, aturannya. Ini yang kita harus paham. Jadi bagaimana kalau makmumnya duluan imam ngeduluin? Kalau ngeduluin imamnya takbir, imamnya belum takbir, belum busoli duluan, ini batal sholatnya. Kalau ngeduluinnya satu rukun enggak sengaja, enggak apa-apa. Imamnya sujud, dia udah duduk aja, loh imam masih sujud juga ya, udah gak apa-apa, ini tunggu aja di duduk, udah tunggu aja, nggak apa-apa, nggak usah balik lagi juga nggak apa-apa kalau cuma satu. Begitu. Tapi kalau ketinggal ngeduluinnya 2 rukun fi'li, batal sholatnya. Imamnya masih diri, dia udah sujud aja, imam pasti bakal sujud. Nih potong kuping kalau udah sujud. Biar lo udah paham juga begitu. Begitu. Makmum nggak benar. Imamnya aja baru sumalatus alunna, dia sedekap udah turun aja. Nih pasti imam bakal ruku nih. Begitu. Ntar sabar. Ntar juga imam ruku baru ikut. Wong syarat ke-6-nya kudu itu namanya ngedului. Entar dulu ngikut ampe salam, biar imam 2 kali dulu baru kita salam. Begitu. Itu imam baru sekali aja udah main samber aja, assalamualaikum aja, mau kemana? Akuti aturan, biar 2 kali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita salam. Kalau belum 2 kali jangan. Imamnya juga kudu ngaji, imamnya kencengnya sekali, makmumnya ngaji, kan repot. Assalamualaikum warahmatullahi, makmumnya nungguin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, ya muqallibal qulub. Lama apa ini imam kok salam berdua ini, lama-lama gua salam juga diintip, udah keluar lagi ngopi aja gua. Ini kan kagak bener imam yang kayak begitu. Jadi imamnya juga salamnya dua-duanya kencang. Begitu. Udah 2 kali imam baru kita salam. Jangan baru sekali disamber, sabar. Ini ada aturannya. Begitu. Makmum kudu ikut imam. Imamnya sholat lebaran, lupa takbir yang 5 rakaat 2-nya, ya udah nggak usah baca. Makmumnya nggak usah ditambih, nggak usah. Orang sunnah ayat nggak usah sujud sawi juga tuh imam. Pakai sujud sawi batal sholatnya. Begitu.
Ini ada aturan. Kalaulah kita ketinggalan imam, seperti lambat bacaan kita sementara imamnya cepat, dimaafin. Enggak ikut imam, ketinggalan sampai 3 rukun. Lihat aja kita. Oh, kita bengong atau kita ragu. Kayaknya gua belum baca Fatihah dah. Begitu. Baca Fatihah dah. Begitu. Ingat, kalau kita udah waladhdallin amin ruku, imam belum sampai pada sujud kedua diangkat, rakaat kita dapat. Tapi kalau sampai imamnya sujud kedua diangkat, rakaat enggak dapat. Itu begitu. Inilah syarat-syarat berjamaah yang tersisa sesudah pertemuan yang lalu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.